Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Sigit Haryadi Index. Kali ini dengan konten Al-Futuhat atau penyebaran Islam pada era Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq. Perjuangan Abu Bakar Al-Siddiq sangat berat, di mana Al-Futuhat atau penyebaran Islam menghadapi kemurtadan dari sebagian orang Arab di Jazirah Arab yang dihadapi oleh umat Islam di bawah kepemimpinan Abu Bakar. Cerita lengkapnya ada di belakang, tetapi di sini kita tampilkan peta dari hasil Al-Futuhat. Pada peta ini yang dilingkari oleh warna merah ati itu adalah negara Islam saat Nabi Muhammad wafat. Sementara yang daerah biru, lingkari warna biru adalah negara Islam saat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat. Jadi ada perluasan dari wilayah negara Islam. Khususnya di sini kalau kita lihat adalah di Jazirah Arab sebelah timur laut ya, dan kemudian di utara. Kita mulai dengan pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah menggantikan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi dengan cepat tersebar di kalangan sahabat dan pengikutnya. Abu Bakar telah minta izin kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi wafat, yaitu setelah selesai sholat subuh, untuk menghabiskan waktu di Oasis, karena Abu Bakar yakin bahwa penyakit Nabi Muhammad SAW kelihatannya akan membaik. Tetapi begitu mendengar kabar wafatnya Nabi, Abu Bakar segera kembali ke Madinah. Kaum Muslim sudah berkumpul di balai pertemuan Banu Sa'idah, terpukul mendengar wafatnya Nabi dan pemimpin mereka dan gundah bagaimana mengatasinya. Karena sebagian besar adalah orang Madinah, maka orang yang berkumpul ini cenderung memilih kepala suku mereka, Sa'ad bin Ubadah dari suku Khazraj, untuk meneruskan kepemimpinan Islam. Tetapi kemudian datanglah Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kehadiran mereka mengubah jalan sejarah. Seandainya saja perasaan suku orang Madinah tetap memilih Sa'ad, maka ini akan membangkitkan partikularisme zaman sebelum Islam masuk, yaitu yang sangat dikutuk oleh Islam. Kemudian terjadi perdebatan, penduduk Madinah menyarankan agar dipilih dua pengganti sekaligus, seorang Madinah sebagai wakil kaum Ansor dan seorang Quraisy untuk wakil dari kaum Mekah. Tetapi orang Mekah keberatan karena ini akan memecah belah umat yang oleh Allah dinyatakan sebagai umat yang satu sesuai Quran surat 21 ayat 92. Umar kemudian mencalonkan Abu Bakar sebagai pengganti Nabi dengan alasan bahwa dia adalah sahabat tertua dan terpercaya. Dia ditunjuk Nabi untuk memimpin sholat pada setiap kesempatan bila Nabi tidak ada di Madinah. Umar meminta Abu Bakar mengulurkan tangannya. Kemudian Umar meletakkan tangannya di atas tangan Abu Bakar seperti kebiasaannya berlaku dan bersumpah setia kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Ubaidah mengikuti perbuatan Umar. Lalu orang-orang Ansor, karena masih dikuasai rasa solidaritas dan persatuan Islam yang hadir, semuanya mengikuti contoh dari kedua orang Mekah itu. Satu persatu semua kemudian mengikuti bersumpah setia kepada Abu Bakar. Abu Bakar menerima sumpah mereka, berterima kasih kepada mereka, dan kembali ke rumah Nabi SAW untuk mempersiapkan pemakaman Nabi. Abu Bakar memutuskan agar Nabi dimakamkan di tempat Nabi wafat, di kamar Aisyah yang bersambungan dengan masjid dan kemudian akan disatukan dengan masjid. Hari berikutnya Abu Bakar tampil di mimbar masjid untuk menyampaikan pidato pelantikannya. Dia berkata, "Wahai manusia, aku diberi tugas memimpin kalian, padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Karena itu, jika aku bertindak benar, bantulah aku. Jika aku bertindak salah, tegurlah aku. Yang lemah akan menjadi yang kuat di mataku sampai aku pulihkan hak mereka. Yang kuat akan menjadi lemah sampai aku kembalikan dari mereka hak yang lemah. Taatilah aku selama aku menaati Allah dan Nabi-Nya. Bila aku tidak menaati Allah dan Nabi Muhammad SAW, maka kalian tidak wajib taat kepadaku." Kemudian seluruh majelis berdiri mengucapkan sumpah setia kepada Abu Bakar. Ini merupakan baiat publik khalifah pengganti yang menjadi pola pemilihan khalifah dalam Islam. Keputusan hari sebelumnya merupakan baiat pertama yang berlaku sebagai pencalonan khalifah al-hal wal-aqad, atau membuat keputusan umat. Keputusan politik pertama Abu Bakar As-Siddiq adalah mengirim kembali tentara muslim ke Syam, atau sekarang adalah Syria, melanjutkan apa yang dilakukan Nabi, yaitu mengirimkan tentara Islam ke Syam sebagai jawaban terhadap mobilisasi Bizantium di daerah itu. Pemimpin yang dikirimkan oleh Abu Bakar adalah Said bin Harithah yang menerima dukungan pasukan kavaleri di bawah Khalid bin Al-Walid.
Pasukan pertama kalah perang di Mut'ah di Yordania, dan ketiga jenderalnya gugur satu demi satu. Tetapi orang Bizantium juga kehabisan tenaga dan malah mundur, tidak peduli dengan kemenangannya di medan perang, dan kedatangan Khalid sudah terlambat dan tidak terjadi pertempuran. Khalid diutus ke Daumat, di mana dia mengamankan sisi tengah utara setelah menundukkan Ukaidir, pemimpinnya, dan membawa sebagai tawanan ke Madinah. Ketika para jenderal tentara Islam sudah gugur, Nabi memutuskan agar Usama yang masih remaja dijadikan sebagai pemimpin, dan ini dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq agar Usama yang seorang remaja putra jenderal yang telah gugur dalam memimpin pasukan pada pertempuran sebelumnya menjadi pemimpin. Lalu tentara ini kembali ke Madinah tanpa bertempur dengan musuh. Mereka sebenarnya sudah bergerak selama 2 hari di sana, tetapi mendengar kabar wafatnya Nabi, lalu mereka semua kembali ke Madinah. Komandan tentara memutuskan untuk kembali. Kepala negara yang baru, Khalifah Abu Bakar, memutuskan untuk memperkuat tentara ini dan mengirimnya kembali ke utara dan melaksanakan misi yang dipercayakan Nabi kepada mereka. Abu Bakar menolak argumen bahwa Usamah terlalu muda untuk menjadi komandan. Dia mengatakan bahwa tindakan yang dimulai Nabi SAW tidak dapat diubah atau dihentikan. Kabar wafatnya Nabi menimbulkan krisis lain yang lebih besar ukurannya. Sejumlah suku tidak mau lagi membayar zakat kepada pemimpin zakat dengan alasan bahwa zakat hanya dibayarkan kepada Muhammad SAW. Karena Muhammad SAW telah wafat, maka sebagian dari mereka tidak mau lagi membayar zakat. Kedua masalah ini membangkitkan amarah Abu Bakar dan mendorongnya untuk mempersiapkan perang. Suku Abs dan Zubian yang mempunyai pandangan tidak ortodoks untuk zakat berkemah di Zil Qosa 30 mil sebelah timur Madinah. Abu Bakar segera memerintahkan semua orang untuk mengangkat senjata, mengejutkan dua suku itu dan mengalahkan kekuatan utama mereka dalam pertempuran dan membiarkan yang lain kabur. Sisa yang kabur ini bergabung dengan Tulaihah, pemimpin Banu Asad yang berkemah di timur, dan kemudian Tulaihah menyatakan dirinya sebagai nabi. Lalu Abu Bakar mengangkat Khalid bin Al-Walid sebagai komandan pasukan. Abu Bakar sendiri kembali ke Madinah setelah memerintahkan Khalid untuk mengembalikan setiap pembangkangan di Arabia ke dalam Islam. Anggota suku Ta'i dari daerah ini bergabung dengan Khalid. Kaum muslim mencatat kemenangan besar di Saqqa dan memporak-porandakan musuh. Tulaihah kabur ke Syam atau sekarang Syria, namun kemudian bertobat dan diampuni. Kekalahannya terdengar di seluruh Arabia. Banu Asad keluar bersama-sama untuk bersumpah setia dan penyerahan diri. Mereka mendorong suku Bani Sulaim dan Hawazin mengikuti jejak mereka dan membayar zakat. Abu Bakar mengampuni mereka semua, begitu mereka kembali ke pangkuan Islam. Jauh di timur, Banu Tamim dan Banu Hanifah memberikan dukungan kepada Muslaimah yang juga mengaku sebagai nabi. Lalu Abu Bakar menyuruh Khalid mendatangi mereka, dan satu cabang dari Banu Tamim yaitu Banu Yarbu memberikan perlawanan di bawah kepemimpinan Malik bin Nuwairah. Khalid memerangi mereka sampai mereka kembali ke Islam. Memimpin mereka, Malik, menjadi tawanan dan dibunuh. Banu Hanifah pun berperang melawan kaum muslim dan membunuh sejumlah sahabat senior Nabi, antara lain Sa'id bin Al-Khattab, Stabit bin Qais, Al-Bara' dan Abu Dujanah. Di antara mereka sahabat lainnya yang mengorbankan jiwa mereka. Tetapi Banu Hanifah terpojok sampai di sebuah kebun di Yamamah, dan para anggota suku ini dibunuh semuanya. Pertempuran ini dikenal sebagai Perang Yamamah. Musailamaah dibunuh oleh Wahsy yang sudah menjadi muslim. Sebelum masuk Islam, Wahsy pernah berperang melawan kaum muslim dan membunuh paman Nabi, yaitu Hamzah, dalam perang Uhud. Sehingga Wahsy sering meratapi tombaknya yang telah membunuh orang terbaik muslim dan orang terkeji musuh Islam. Banyak sahabat yang terbunuh, sebagian sejarawan menghitung ada setengah dari 5.000 orang dalam pasukan itu terbunuh, sehingga kaum muslim cemas dan akan musnahnya Al-Quran yang dihafal oleh sebagian pahlawan yang gugur. Perang Yamamah merupakan pertempuran besar dalam perang kemurtadan yang meletus peninggal Nabi SAW. Namun bukanlah hal yang terakhir hal ini. Ikrimah, putra Abu Jahal, dan dua kepala suku Isaifah dan Arfazah menggabungkan kekuatan untuk menundukkan Oman dan berhasil memasukkan provinsi besar itu ke dalam negara Islam. Kemudian mereka merebut provinsi Mahrah. Sejumlah suku yang tinggal di selatan dan barat daya bergabung dengan negara Islam. Najran yang Kristen memperbarui perjanjian yang dibuat dengan Nabi SAW agar tetap damai dan tidak berperang dengan negara Islam. Namun tetangga mereka, suku Zubaid dan Kindah, memberontak, masing-masing di bawah kepemimpinan Amr bin Ma'di Karib dan Al-As'ad bin Qais. Kabar ini sampai ke Abu Bakar yang segera mengirim Al-Muhajir bin Abu Umayyah dengan kekuatan kecil ke Yaman dan memerintahkan Ikrimah dengan orangnya untuk segera ke Yaman. Keduanya menggabungkan kekuatan di Maghrib, lokasi bendungan besar, dan bergerak ke barat menghadapi suku-suku pemberontak di Yaman. Mereka mengepung Al-As'ad di Nujair
Al-As'ad ditangkap dan dibawa sebagai tawanan ke Madinah. Di Madinah Abu Bakar mengampuninya serta menikahkannya dengan adik perempuannya. Pemimpin lain Amr bin Ma'di Karib menyerah kepada Al-Muhajir lalu bertobat. Ini mengakhiri perang kemurtadan pada era Abu Bakar As-Siddiq. Dan sekali lagi Arabia bersatu dalam panji-panji Islam. Kali ini Arabia menjadi unit pemerintahan dan keagamaan yang utuh. Selanjutnya perang suku di Arabia tidak terjadi lagi karena hal ini dikutuk secara religius dan politik oleh Islam sebagai agama dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.